Kalau biasanya saya merakit PC low budget atau kere hore dengan budget antara 3 juta sampai 5 jutaan untuk sebuah PC gaming, kali ini saya akan merakit yang lebih mahal lagi dengan budget 8 jutaan. Dan kebutuhannya sebenarnya bukan untuk gaming ya yang utama. Jadi gamingnya cuma secondary, sedangkan yang utama adalah untuk desain arsitek. Bisa pakai V-Ray di SketchUp, kemudian bisa pakai Lumion, dan mungkin bisa juga dipakai video editing di Premiere dengan lancar. Tapi ada satu kriteria tambahan lagi guys, yakni harus irit daya. Jadi parts-parts yang akan saya pakai sudah ada di depan saya ini, dan kita akan perkenalan satu persatu dengan partsnya, mulai dari prosesor. Di sini saya memilih prosesor dari Intel Core i5. Intel Core i5 12400F yang cukup favorit dan banyak dipakai sejuta umat. Menurut saya ini adalah salah satu prosesor yang price performance dan memang nggak ada boxnya begini ya, karena saya belinya tray. Karena itu saya harus membeli sebuah CPU cooler. Di sini saya memakai CPU cooler dari brand Olympus. Tipenya adalah Gamma 40WH yang sudah pernah direview Mbak Lia sebelumnya. CPU cooler ini selain performanya cukup bagus, juga tampangnya oke banget sih menurut saya. Kemudian karena ini adalah CPU cooler yang punya fan ARBG dan motherboard yang saya pakai akan saya jelaskan nanti ya. Ini belum support ARBG. Di sini saya juga harus menyiapkan sebuah ARBG controller dari brand ID Cooling. Tipenya adalah RC ARGB 5V 3 pin ARGB controller yang ada tombol di bagian dalamnya. Cuma pakai power SATA aja bisa menyalakan fan ataupun LED strap ARBG. Kita lanjut ke motherboardnya. Nah, di sini motherboardnya saya memakai dari brand Gigabyte, tapi yang versi termurah dengan chipset H610. Ini adalah Gigabyte H610MK DDR4. Ya, masih DDR4 karena juga untuk mengejar budget ya. Dan saya rasa DDR5 masih belum terlalu diperlukan. DDR4 aja udah cukup. Yang penting kapasitasnya tinggi. Karena itu di sini saya memakai RAM sebesar 32 GB. Jadi 16 GB kali 2 3200 MHz DDR4 dari brand Acerinox yang harganya juga merakyat. Lanjut lagi untuk storage saya memakai SSD NVMe tentu saja. Ini adalah SSD NVMe dari brand Adata. Tipenya adalah Legend 900 dengan kapasitas 512 GB yang menurut saya udah cukup tumpah-tumpah untuk aplikasi maupun Windows 11. Sedangkan untuk storage secondary nanti atau data-datanya saya tidak akan memakai NVMe ini, tapi akan di-store di sebuah hard disk. Ya ini karena mengejar budget juga ya, saya harus memakai hard disk, dan ini satu-satunya parts bekas yang ada di rakitan PC kali ini. Hard disk 1 tera cukup mahal yang barunya, jadi saya memakai hard disk refurbish saja yang harganya cuma 200 ribuan. Lanjut lagi untuk power supply. Di sini saya memakai dari brand Silverstone yang sudah cukup terkenal lama. Ini adalah brand tua yang memang fokusnya untuk memproduksi power supply. Tipenya adalah ST50F ES230 yang punya sertifikasi 80 plus biasa dan punya aktif PFC. Nah, untuk VGA card atau graphic card di sini saya memakai brand Palit GeForce GTX 3050 yang versi 8 GB. Alasan saya memilih VGA yang satu ini ya karena budgetnya udah mepet juga guys. Untuk beli VGA seperti ini aja udah ngap-ngapan. Barunya ada di 3 jutaan dan juga menurut saya udah cukup lah kalau dipakai untuk editing. Bahkan untuk gaming AAA sekalipun saya rasa udah cukup mumpuni ya, walaupun banyak yang mencela nih. Paling enggak VGA card yang satu ini juga ngirit daya. TDP-nya rendah, jadi cocok sesuai dengan tema PC rakitan kali ini yang harus irit listrik. Kemudian di sini ada ini ada 4 buah fan casing dari brand Olympus juga. Ini selain murah karena saya juga belinya supaya match dengan CPU coolernya ya, sama-sama dari brand Olympus dan warnanya putih sesuai dengan tema atau warna casingnya. Dan casing yang saya pakai ini memang kebetulan nggak include fan casing. Ini adalah Cube Gaming Bluey yang punya desain dual tempered glass bagian depan dan bagian samping. Oke, jadi mungkin gitu aja perkenalan parts-partsnya, sudah nggak ada lagi yang ketinggalan. Sekarang langsung aja kita rakit PC ini ya.
Seperti biasa, untuk merakit sebuah PC rakitan, saya selalu memulai dari motherboardnya dulu. Dan karena ini bukan video tutorial, nanti akan saya highlight atau saya cut bagian-bagian yang penting aja. Yang penting kalian bisa ngelihat proses rakitannya gitu ya. Nah, yang berhubungan dengan motherboard, semuanya sementara sudah terpasang seperti ini, dan sekarang kita beralih ke casing. Oke, kita sudah setengah jalan. Semua kabel dan konektor yang seharusnya tercolok ke motherboard, baik dari front panel casing maupun dari power supply, sudah tercolok. Dan sekarang saya mau memasang fan casing dulu guys. Untuk konfigurasi fan supaya airflow bagus, saya akan memakai konfigurasi 22. Jadi 2 intake, 2 exhaust. Exhaust saya pasang di atas dan belakang, dan untuk intake saya pasang di samping 2. Sedangkan yang di bagian bawah ini nanti bakalan kosong, nggak saya pasang fan, karena memang yang di bagian bawah ini adalah dudukan untuk hard disk nantinya guys. Jadi memang nggak bisa dipasang fan. Dan terakhir nanti kita akan pasang VGA card.
Oke, rakitan ini literally sudah selesai ya. Walaupun kabelnya masih semerawut begini, nanti akan saya rapikan belakangan. Tapi yang penting semua sudah terkonek sesuai dengan port dan konektor masing-masing. Sekarang saya akan coba nyalakan dulu guys. Kita tes nyala untuk pertama kalinya ya. Apakah PC ini bisa menyala normal dan oke, fan nyala semua, nggak ada yang mati, berarti konektor fan oke, CPU fan oke, RGB nyala. Sepertinya nggak ada masalah dengan PC yang satu ini. Jadi nanti akan saya lanjutkan dengan merapikan kabel. Tadi restart sendiri guys, tapi nggak masalah. Biasanya pertama kali nyala memang ada restart 1-2 kali. Singkat cerita, ini saya sudah selesai merapikan kabel di area kabel manajemen casing PC ini, dan ini adalah hasil terapi yang bisa saya lakukan. Ya, walaupun masih agak kelihatan semrawut, tapi nggak masalah lah, toh bagian ini nanti tertutup. Yang penting bagian atau sisi depan ini guys, kalian harus bisa merapikan sebagus mungkin, tidak ada kabel semrawut ataupun yang menjuntai. Dan lagi untuk mengatur ARBG yang ada di CPU cooler ini, saya juga mengeluarkan bagian tombol ARBG controllernya tadi ke bagian depan ini ya guys. Jadi ada di belakangnya harddisk tersembunyi. Kalau kalian mau mengubah mode ini supaya lebih mudah, tinggal copot side cover yang bagian tempered glass, nggak perlu copot side cover yang di belakang. Ini kalian sudah bisa mengganti mode atau warna yang ada di CPU coolernya. Dan untuk price list, baik parts beserta harganya akan saya tulis lengkap di video. Kalian bisa lihat sendiri dan semoga bisa menjadi referensi ya buat kalian yang mau merakit PC. Singkat cerita lagi, ini saya sudah menginstall OS Windows 11 dan aplikasi-aplikasi basic yang akan digunakan untuk tes sesuai dengan tujuan dari PC rakitan ini. Bisa kita lihat di CPU Z ini untuk Pro C, kemudian RAM yang terdetek yakni 32 GB dengan frekuensi default ya, ini masih di 2133 DDR karena saya belum setting XMP-nya on. Dan tentu saja grafisnya RTX 3050 8 GB. Sekalian kita coba bench di CPU Z ini dulu guys. Hasilnya bisa kita lihat dan langsung aja kita bandingin dengan Pro C dari kubu sebelah, AMD Ryzen 7 3700X yang harga bekasnya 1112, tapi secara kelas masih di atas Core i5 12400F. Di sini untuk skor single thread, i5 12400F lebih unggul dengan selisih yang cukup banyak, bedanya kisaran 20%-an. Tapi untuk skor multithread jelas Ryzen 7 3700X sedikit lebih tinggi, tapi selisihnya cuma 10%-an. Jadi ada plus minus ya antar keduanya. Yang jelas soal efisiensi konsumsi daya dan suhu atau temperatur, Core i5 pastinya lebih baik dibandingkan dengan si Ryzen 7. Untuk Cinebench R23 di sini saya menjalankan tes multi-core dan hasilnya Core i5 12400F ini mendapatkan skor di 12 ribuan. Di sini saya langsung mencoba menjalankan aplikasi yang memang menjadi tujuan utama PC rakitan kali ini, yakni SketchUp versi 2025. Ini juga sudah diinstal V-Ray 7 ya untuk keperluan render 3D-nya. Hasilnya bisa dibilang sangat lancar tanpa kendala. Waktu yang dibutuhkan untuk renderingnya pun bisa dibilang cukup singkat. Dan intinya sudah proper lah dengan spek seperti ini untuk melakukan pekerjaan drafting baik dari 2 dimensi maupun 3D modeling. Untuk Blender pun pastinya bakalan bisa berjalan dengan lancar selama luasan project areanya bukan yang gila-gila banget dan terlampau banyak objek yang ekstrim. Ya ini berlaku sama untuk berbagai aplikasi atau software desain dan editing. Selain setting, memang tentu saja besaran ukuran ataupun area project juga jadi penentu atau bahkan bisa jadi batas dari kemampuan sebuah PC rakitan. Bahkan di Adobe Premiere atau After Effects pun juga sama. PC rakitan ini walaupun sangat mumpuni untuk melakukan editing video, tapi kalau kita sudah memakai misal nih layer yang bertumpuk-tumpuk,
Durasinya sampai berjam-jam, resolusi 4K, FPS 120, pakai banyak plugins alias add-ons, ataupun banyak memakai efek, ya jelas bakalan nge-lag juga ujung-ujungnya. Renderingnya pun juga jadi semakin lama. Intinya untuk project yang wajar, skala kecil atau yang umum dipakai, PC rakitan seperti ini sudah cukup. Karena seperti yang bisa kita lihat ya, misalnya kalau kita pakai Lumion ini sebagai parameter yang paling membebani GPU pun menurut saya project contohnya masih bisa dijalankan dengan cukup oke. Walaupun kurang lancar ya, sedikit terasa stuttering atau ada patah-patah, dan rendernya pun super lama guys. Karena mungkin juga terlampau banyak pakai animasi atau objek yang bergerak. Dan karena Lumion ini lebih GPU bound, jadi saya bisa bilang di sini kalau RTX 3050-nya yang harus di-upgrade kalau mau lebih oke. Mungkin bisa ke RTX 5060, tapi lagi-lagi kembali ke budget. Kalau ada dana mah mau RTX berapapun juga nggak ada masalah ya. Anyway, buat kalian yang penasaran dengan performa gamingnya, kebetulan saya juga baru membuat konten PC rakitan versus laptop gaming. Kalian bisa cek di video sebelumnya. CPU dan GPU PC rakitan yang ada di video tersebut kebetulan sama persis, hanya beda storage, versi RAM yang sudah DDR5 dan kapasitasnya aja. Jadi kalian bisa cek selengkapnya di video tersebut ya. Nah, jadi mungkin gitu aja ya video PC rakitan budget 8 jutaan saya yang kali ini. Dan FYI tips aja buat kalian, dalam merakit PC ini menurut saya nggak ada yang namanya nanggung ya. Karena semuanya itu sudah disesuaikan dengan yang pertama adalah budget, yang kedua kebutuhan, dan yang ketiga keinginan alias selera masing-masing. Misal nih, kalau kalian lihat dalam PC rakitan saya, pasti ada yang bilang, wah nanggung kan, nggak sekalian pakai Proci i5 yang Gen 13 atau Gen 14, selisihnya sedikit. Nggak sekalian motherboardnya diganti yang seri B, selisihnya sedikit, DDR5 selisihnya sedikit. Ya kalian total sendirilah, kalau sedikit 200-300 ribu, tahu-tahu nanti selisihnya udah 2 juta. Jadi pertama disesuaikan dengan budget dulu, yang kedua disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau memang sudah mentok di kebutuhan, baru sisanya keinginan kalian. Misal, kalian pengen tema warna putih, pengen dikasih ARGB stripe, pengen pakai CPU cooler keren atau water cooling, itu terserah kalian, karena kan selera masing-masing. Jadi ingat ya, nggak ada yang namanya nanggung dalam PC rakitan. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.